Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakoy, Qasim Yusuf. Apa kabar sahabat yang hebat? Semoga Anda dan saya diberikan kebahagiaan yang luar biasa pada hari ini, dan semoga kita kelak menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan juga di akhirat. Amin. Sahabat-sahabat Nakoy, hari ini saya ingin mengupas tentang salah satu buku saya yang berjudul dengan Unconditional Happiness, bahagia tanpa syarat. Ada yang bertanya kepada saya di forum grup WA, apakah bahagia itu lebih penting daripada kaya, lebih penting daripada sukses dan sebagainya. Saya bilang yes. Saya pernah bertemu dengan seorang peserta pelatihan yang dia kemudian mengatakan kepada saya bahwa dia punya hutang sekitar 4 miliar. Kebayang gak sih punya hutang 4 miliar itu besar banget ya. Ketika dia cerita kepada saya bahwa hidup dia selamanya akan susah, bahkan sampai pensiun pun dia tidak bisa lunasi hutangnya, bahkan sampai meninggal pun mungkin dia akan memiliki hutang yang begitu berat ya. Dan saya katakan kepada dia bahwa apakah selama Anda memiliki hutang ini dan Anda merelakan kebahagiaan itu terpendam dan hilang dalam kehidupan Anda? Dia mengatakan kepada saya, apakah saya layak bahagia Pak Nakoy? Yes, saya bilang layak bahagia. Anda sangat layak bahagia, saya bilang. Nggak mungkin, saya hutang saya juga 4 miliar, suami saya juga, rumah tangga saya juga mulai berantakan, dan anak-anak saya harus berhenti sekolah, dan saya habis, betul-betul habis gitu. Apa yang membuat saya harus bahagia? Orang tersenyum, orang ketawa, orang senang ketika hidupnya ya normal atau berlebih ya, saya bilang. Itulah salah satu konsep kebahagiaan yang salah, saya bilang. Oh, dia kaget juga mendengar kata-kata saya bilang salah. Saya bilang, iya, kalau nggak salah minimal keliru, saya bilang. Karena kebahagiaan itu memang jangan ditunggu, jangan dinanti. Kebahagiaan itu harus diciptakan, dikondisikan. Oleh siapa? Diri kita lah yang mengkondisikan itu. Pertanyaannya, bagaimana cara mengkondisikan kebahagiaan tersebut? Saya bilang kepada ibu ini bahwa cobalah selama 21 hari tanpa putus. Tampakkan wajah, tampakkan semangat, tampakkan energi. Tunjukkan diri ibu seolah-olah ibu ini sudah hutang 4 miliar. Pertanyaan saya, kalau ibu lunas hutang 4 miliar, wajah apakah yang ibu akan tampakkan kepada teman, sahabat, keluarga, rekan, dan sebagainya? Dia bilang bahagia. Tepat. Wajah itulah yang harus ibu tampakkan, tunjukkan kepada mereka, kepada orang-orang yang mungkin selama ini sudah percaya, sudah tahu bahwa ibu ini punya hutang banyak. Ibu tunjukkan wajah yang menggembirakan, wajah yang menyenangkan, wajah yang luar biasa, dan nggak boleh putus selama 21 hari dalam unconditional happiness, dalam bahagia tanpa syarat ini. Terus dia bilang kepada saya bahwa bagaimana cara mulai? Saya bilang bisa mulai besok hari pertama. Selama ibu berinteraksi dengan orang lain ataupun ibu sedang sendiri, pertama ibu dilarang mengeluh. Walaupun logikanya, standarnya ibu boleh mengeluh dalam keadaan yang sedang terpuruk hari ini, yang biasanya ibu curhat, bilang kepada teman soal kehidupan ibu yang punya hutang 4 miliar dan kemudian dizolimi dan sebagainya dan sebagainya. Ibu stop dulu, puasa dulu selama 21 hari. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan. Dibilang, oke, siap. Oke, jadi puasa mengeluh selama 21 hari. Yang kedua, ibu diminta untuk sedekah. Dari mulai sedekah senyum, sampai sedekah tenaga, sampai sedekah uang. Sedekah senyum, yang biasanya jarang senyum, tolonglah ibu selama 21 hari ini tersenyum. Walaupun belum tentu orang membalas senyum kepada ibu karena mereka tahu ibu punya hutang, tapi tersenyum saja. Karena senyuman ibu di mata orang-orang yang kenal ibu adalah orang yang orang bahagia.
ada juga mungkin teman yang ibu kenal ya, dia langsung mengatakan kayaknya sudah lagi seneng ya. Nah, itu doa buat ibu, bonus buat ibu. Jadi sedekah senyum. Yang kedua adalah sedekah tenaga. Selama 21 hari dalam proses lunas hutang ibu, jangan terlalu hitung-hitungan dalam tenaga ibu. Mungkin yang selama ini kurang empati, kurang peduli, cuek, atau mungkin gak mikirin ada sampah, ada apa, sekarang ibu mulai lebih care. Ada buang sampah, ada sampah sembarangan, ambil. Itu bagian dari sedekah itu juga. Saya punya teman yang dia melakukan sedekah itu setiap hari habis sholat subuh. Dia selalu menyapu halaman rumah dia dan minimal 3 halaman rumah tetangganya gitu. Konsisten terus menerus. Ya memang karena kerja keras dia juga, tapi saya yakin ada efek walaupun kecil ataupun besar. Sekarang menjadi direktur di salah satu BUMN gitu. Itu sampel ya. Jadi sedekah tenaga ini penting karena kadang-kadang kita ini otak kita sudah mulai berpikir emang masalah saya, emang urusan saya, jadi nggak mau peduli gitu loh. Yang ketiga adalah sedekah uang. Nah karena masalah ibu adalah duit 4 miliar, ibu mesti memancingnya dengan uang juga. Jadi saya minta ke ibu ini untuk mulai sedekah uang walaupun hanya 2.000, 3.000 dan nggak boleh putus selama 21 hari. Jadi orang-orang yang bahagia itu kan memberi. Nah, ketika ibu mau sedekah berarti ibu sedang bahagia. Ibu sedang menunjukkan kepada mereka bahwa sikap ibu hari ini adalah happiness. Senyum, sedekah tadi ya. Terus berhenti mengeluh tadi. Dan yang terakhir, bagaimana ibu memanage mood, memanage stres ibu yang tadinya menjadikan ibu terpuruk, ibu rubah menjadi sebuah keberkahan, ibu rubah menjadi sebuah mental, wajah, aura ini, yang auranya ini aura yang positif banget gitu. Yang tadinya kita terpuruk sakit, kita mau lari gitu loh Bu. Yang tadinya kita mungkin malas lari, kita mau jogging itu bertolak belakang banget gitu. Jadi ibu punya sikap yang super ekstrim positif. Jadi pokoknya benar-benar melampaui rata-rata gitu, ekstrim positif. Nah itu tiga hal tadi ibu jaga, ibu rawat, dan ibu praktekkan selama 21 hari. Ibu jaga terus bahagia tanpa syarat ibu ini, dan subhanallah, masya Allah ya, tepat pada hari ke-25 ibu ini mendapatkan proyek dari sebuah perusahaan di Jakarta untuk bangun gedung mall, bangun panggung-panggung event-event ini di atas 4 miliar gitu. Dan dia akhirnya lunas hutang dia 4 miliar. Sahabat-sahabat bahagia, itulah contoh bahagia tanpa syarat yang saya lihat langsung bagaimana orang-orang yang kemudian akhirnya bisa bebas hutang, jadi kaya ketika dia membebaskan diri dia dari syarat-syarat ketidakbahagiaan menuju bahagia tanpa syarat. Semoga saya ada kesempatan sharing lagi tentang beberapa orang yang mengalami transformasi testimoni dari bebas utang, bebas penyakit dan sebagainya dengan konsep bahagia tanpa syarat. Kalau Anda ingin mengadakan pelatihan unconditional happiness bersama saya, hubungi langsung di Nako Center 081905666479. Saya Nako Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.